Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah sore ini Rabu 30 Maret 2022 atau 2 ya. 2 hari menjelang Ramadan ya. Kita masih bisa melakukan aktivitas belajar satu aktivitas ibadah yang mulia untuk mengkaji ayat-ayat mulia Al-Qur'an. Kita lanjutkan tafsir Al-Baqarah di hari terakhir sebelum Ramadan ya, di Rabu terakhir sebelum Ramadan. Saya kira mari kita awali dengan meniatkan dengan niat terbaik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Imam, monggo bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saya hormati Pak Li dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita bisa bertemu di penghujung bulan Sya'ban. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, Syahrul Quran. Tentu kemudian dengan agenda kita masing-masing, kita mengoptimalkan Ramadan untuk mendapatkan keberkahan semaksimal yang bisa kita ikhtiarkan. Nah, cuma mungkin majelis kita ini nanti kalau Ramadan tampaknya pada maghrib itu waktu yang tidak mudah untuk kita bisa bersiap seperti ini karena sejumlah keterbatasan ya. Bagi yang akan punya amanat-amanat mengisi taraweh, saya kira agak sulit kita untuk bisa agak lapang, apalagi tempatnya jauh itu pasti juga agak butuh waktu. Maka kemungkinan nanti di Ramadan untuk yang pada maghrib ini kita off dulu. Cuma nanti kita coba kaji kemungkinan-kemungkinan lain ya. Kira-kira apakah ada alternatif lain yang bisa untuk dilakukan ya. Tapi tampaknya secara teknis kalau pada maghrib ini agak ribet tampaknya ya. Nah, tapi nanti kita coba lihatlah ya. Coba nanti sambil jalan kita coba untuk mencari format yang terbaik. Sekiranya bisa kita istiqomah tentu itu baik. Baik, kita akan lanjutkan kajian malam ini ke surat Al-Baqarah ayat 14 sampai dengan 16 ya. Kita masih berbicara tentang ciri-ciri orang munafik pada ayat ke-14 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladziina ishtarawu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqu, ketika mereka orang-orang munafik bertemu, alladzina amanu, bertemu orang-orang yang beriman, qalu amanna. Mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka bersepi-sepi dengan setan-setannya, para pemimpin mereka, orang-orang kafir, qalu inna ma'akum, mereka mengatakan, oh kami ini bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya keimanan yang kami lakukan itu hanya satu bentuk untuk menghina, meremehkan, ya, merendahkan terhadap orang-orang mukmin. Apa yang kita pelajari dari ciri orang munafik ini? Mereka dicirikan dengan ketidaksinkronan antara satu sisi kehidupan dengan sisi kehidupan yang lain. Nah, mestinya hidup itu tidak seperti itu.
Agar hidup itu nyaman, kita butuh kehidupan yang serba sinkron dan serasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau ada satu kondisi yang membuat kita merasa tidak nyaman, ya, dampaknya muncul ketidaknyamanan, itu biasanya karena ada yang tidak sinkron dalam hidup kita itu. Ada sisi-sisi yang tidak kongruen, yang tidak tidak klop antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, orang-orang munafik itu mereka tidak mendapatkan ketenangan hidup karena hidupnya itu dipenuhi dengan konflik-konflik di dalam dirinya. Ya, dia punya satu bentuk topeng-topeng yang dia bangun, ya kalau bahasa sekarang mungkin lebih pada pencitraan kali ya, itu yang mungkin bahasa sekarang lebih masuk ya. Ketika orang hidupnya dibangun dengan dasar pencitraan, yang senyatanya dengan yang dia tampilkan itu beda, pasti hidupnya itu akan resah dan gelisah. Contoh paling gampang saja lah misalnya. Orang kok kemudian wajahnya itu banyak dipoles misalnya ya. Mohon maaf ya, mungkin ibu-ibu ya, biasanya ya, kalau laki-laki mungkin jarang. Misalnya pada acara yang paling ideal itu acara manten misalnya ya. Acara manten itu kan kalau orang manten tuh riasnya bisa berjam-jam itu. Ya. Nah, itu kalau kemudian ternyata rias itu luntur gitu, lalu tampak kulit aslinya, itu susah banget itu. Ya. Susah banget itu. Jadi menjadi sesuatu yang sangat membuat gelisah ketika kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang hendak ditampilkan. Itu contoh paling sederhana lah ya. Tapi kalau contoh paling substantif ya semua hidup yang kita bangun atas dasar pencitraan. Capek kita. Ya, capek. Hidup kok enggak apa adanya itu capek. Karena kita akan melayani kepentingan orang lain, selera orang lain ya. Lalu kita tampil sedemikian rupa atau kita ingin supaya dilihat ya, dipersepsi ya, dikenal dengan satu citra tertentu ya, lalu kemudian mengupayakan berbagai macam hal, lelah dan kita hidup dalam ketakutan kalau kemudian ternyata pada akhirnya orang tahu siapa diri kita ya. Dan rumusnya jelas, orang Jawa itu punya istilah becik ketitik kalau ketoro. Kalau baik itu orang pasti juga akan tahu, ketitik itu nitik, iso nitik itu iso ndelok, bisa mengenali. Kalau itu baik orang akan mengenali itu baik. Dan orang pasti tahu. Karena akhirnya kebaikan itu nggak bisa disembunyikan. Ya. Sebagaimana keburukan yang ditutup, pada saatnya orang akan tahu yang senyatanya kayak apa. Maka percuma saja hidup dalam topeng. Ya. Hidup dalam topeng itu percuma. Hanya membuat hidup itu akan lelah. Yang ingin apa? Tampil apa adanya saja. Nah, orang munafik itu hidupnya penuh pertentangan semacam ini. Di depan orang mukmin dia memainkan peran keimanan. Ketika jauh dari orang mukmin, dia melepaskan topeng keimanannya, kemudian dia kembali kepada para pemimpin orang-orang kafir yang bersamanya mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Itu hidup yang penuh dengan kelelahan. Maka para Bapak Ibu sekalian dan kita semua yang hadir ya hidup dalam kemunafikan itu capek ya. Dalam makna yang lebih luas ya. Apalagi kemudian hidup dalam kemunafikan iman. Wah, itu udah sengsara dunia, sengsara akhirat. Quran menggunakan kata idza khalau ila syayatinihim. Jadi kalau mereka bertemu orang mukmin dikatakan idza laqul ladzina amanu. Ada kata liqa ya. Ma'as salamah ila liqa ya. Ini sampai jumpa. Perjumpaan itu liqa ya, pertemuan. Tapi ketika bertemu orang-orang sesama orang kafir, Allah menggunakan kalimat idza khalau ila syayatinihim. Bukan idza laqu, tapi idza khalau ila syayatinihim. Kenapa kemudian beda? Untuk menggambarkan bahwa manhaj syaitan itu tidak terang
dan tidak nyata, tetapi diliputi ketersembunyian. Kholau itu, Bapak Ibu, kita mungkin tahu ya, kita ada kata kholwat. Ya. Kholwat, berkholwat itu berarti menyendiri, menyepi. Tidak beramai-ramai, ya, tidak dilihat oleh orang banyak, namanya berkholwat. Nah, kholau itu ketika bertemu dengan para setan, pemimpin-pemimpin yang senafas dengan kekafiran, mereka seolah kemudian itu bentuk ketersembunyian. Itulah karakteristik jalan setan, ya. Jadi tidak terang dan tersembunyi. Kenapa? Karena sesungguhnya orang akan merasa tidak nyaman jika terang-terangan melakukan jalan setan. Maka ketika kita bicara tentang jalan kebenaran, Rasul, ya cara paling gampang itu kembali ke dalam fatwa hati kita, istafti qalbak. Bertanya kepada hatimu. Karena sesungguhnya hati kita bisa memberikan satu sinyal, ya. Ketika kemudian hati ini tenang, itu berarti benar. Tapi kalau tidak tenang, ada kegelisahan, ya, takut untuk dilihat orang, khawatir kalau kemudian terbuka, khawatir terungkap, ya cemas kalau orang tahu, berarti itu tidak benar. Itu jalan setan. Maka setiap orang yang mengikuti jalan setan akan menutupi perilaku dirinya. Tidak ada kan orang selingkuh terang-terangan gitu, kecuali stres gitu kan. Kalau masih normal dia pasti sembunyi-sembunyi lah gitu. Tidak ada orang mencuri menjadi maling itu kok kemudian terang-terangan, ya dia mesti sembunyi-sembunyi. Jejak-jejaknya berusaha dihilangkan supaya tidak bisa dikenali. Maka ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, ini gambaran bahwa jalan setan itu pasti tidak terang, pasti yang remang-remang. Ya. Dan ini dalam hidup kita bisa mengenali itu semua. Transaksi-transaksi, bentuk-bentuk tindakan-tindakan yang remang-remang, yang tidak terang, ya berarti indikasi di situ ada ketidakbenaran. Ya. Sebagaimana ketika mereka kembali kepada para pemimpin setan mereka disebut dengan khalau, seolah kemudian ya jangan sampai ada orang yang tahu gitu, ya namanya orang munafik kan gitu. Ya, mereka mengatakan iman, nah begitu mereka kembali kepada orang-orang yang kafir bersama mereka, tentu kemudian sembunyi-sembunyi, jangan sampai kemudian orang tahu. Gitu. Nah, apa yang mereka dapatkan? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang-orang munafik yang bermuka dua, ya, yang galau di dalam kemunafikannya ini, ditegaskan Allah akan merendahkan mereka, ya, dan membiarkan mereka di dalam kebutaannya, ya, secara terus-menerus. Dalam kesesatannya itu dalam buta yang terus-menerus. Ayat ini menegaskan hukuman bagi orang munafik sebagai akibat perbuatan mereka. Allah membalas olok-olok mereka ketika mereka merendahkan, ya, mengolok-olok, menggojeki, ya, ini cuma gurauan-gurauan kepada orang-orang mukmin yang dalam bentuk pura-pura iman. Allah kemudian membalas mereka dengan olok-olok kehinaan. Dihinakanlah mereka. Allah membiarkan terombang-ambing dalam kebutaan mata hati, ya'mahun, ya. Jadi buta mereka ini dan akan diadab di hari akhir. Kegagalan mereka menghambat Islam menyebabkan mereka semakin keras kepala, ragu, dan tidak bisa keluar dari kesesatan. Ketika kemudian yang dihadapi, ya, yang direndahkan orang-orang mukmin ini ternyata kemudian Islam tidak juga semakin hilang, Islam tidak semakin rendah, Islam justru ketika dihinakan semakin kuat, maka mereka akan semakin keras, ya, sikapnya untuk menentang dan membuat mereka tidak bisa kemudian melihat kebenaran. Mereka menjadi semakin buta. Ya, kan kita juga melihat orang yang begitu, ya. Orang kalau sudah membabi buta itu ya namanya babi dan buta kan gitu. Sudah jadi babi dan buta, ya. Babi terang aja jalannya nggak bisa tengok-tengok kan gitu, ya, cuman lurus doang kan gitu, apalagi ini babi buta, bisa dibayangkan, ya. Ya,
istilah kita juga keren juga ya, membabi buta. Jadi seperti babi yang buta. Ya, hidupnya ya begitu sudah, tidak bisa lagi keluar melihat kebenaran. Itulah orang-orang munafik. Jadi naudzubillah ya, kita semua semoga terlindung dari kemunafikan ini. Ya, di dalam harian yang paling kecil ya tentu dengan ya tadi hidup itu clear sajalah ya. Hidup itu yang terang saja. Jangan mengambil langkah-langkah yang suram-suram ya. Karena itu bentuk langkahnya setan. Ya, apa adanya. Ya, keimanan ya terang dia. Ini yang semuanya harus terang. Idan faminal mantiq inda maqalu innama nahnu mustazi'un. Di dalam logika yang dibangun ketika mengatakan innama nahnu mustazi'un itu ayaruddullah alaihim, maka Allah kemudian membalas mereka. Allahu yastahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ketika mereka istihza kepada orang mukmin, Allah kemudian yang mengistihza mereka. Allah juga membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan yang buta. Allah membalas sebagaimana perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan menghina makhluk, ya, menghina orang-orang mukmin, meremehkan, ya. Maka Allah kemudian menghina, ya, mereka, karena menghina makhluk itu sama dengan menghina Khalik. Dalam ayatnya kemudian memperolok-olok itu dilarang, ya, secara umum, ya, bagaimana dilakukan oleh orang-orang munafik pada orang mukmin dalam batas yang sangat luar biasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum di antara kalian menghina merendahkan kaum yang lain. Asa yakunu khairum minhum, karena boleh jadi yang dihinakan, yang direndahkan itu lebih baik ketimbang mereka. Apalagi kalau kita bicara tentang ukuran baik di mata Allah. Karena ukuran baik di mata Allah itu menjadi tolak ukurnya adalah ketakwaan. Ketakwaan itu di mana Rasul mensyaratkan at-taqwa hahuna wa yusyuru ila sadri thalatha marrat. Rasul mengatakan takwa itu di hati, di sini di hati. Dan beliau mengulang 3 kali. Artinya apa? Tidak tampak. Yang mungkin di depan orang tampak keren, boleh jadi hina di hadapan Allah. Orang yang tampak hina di hadapan manusia, justru dia mungkin mendapat kemuliaan di sisi Allah. Maka orang yang menghina, orang yang menurut penglihatannya hina, ya sesungguhnya boleh jadi dia menghina orang yang mulia di sisi Allah. Ya, sementara bentuk-bentuk yang ada dalam kehidupannya semuanya karena kehendak Allah. Maka menghina karena sudut pandang kita menganggap remeh, ya itu sama dengan menghina makhluk. Maka yang akan turun tangan membalas itu siapa? Allah yang akan turun tangan. Sebab itu tidak boleh memiliki cara pandang yang merendahkan kepada siapapun komunitas yang lain. Ya, kalau sudah kemudian kepentingan diri, ini kan seringkali terjadi. Kalau sudah akunya muncul tidak cocok dengan kepentingan dalam dirinya, orang lain itu kemudian dianggap berseberangan, ya, seringkali kemudian orang menganggap rendah pada orang lain. Semata-mata karena tidak cocok dengan kepentingan. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan. Nah, mereka membeli kesesatan dengan apa membayarnya? Dibayar dengan petunjuk. Karena petunjuk menjadi alat bayar, ya, maka tentu kemudian yang namanya untuk dipakai membayar berarti dia tinggalkan petunjuk itu. Ya, dengan membayar dagangan pakai uang. Nah, duitnya ini dikasihkan lalu ditinggal. Nah, duit yang kita pakai, alat bayar yang kita pakai itu bentuknya apa? Hidayah. Hidayah dia tinggal, kemudian dia bawa apa? Dia bawa kesesatan.
Ya, mereka ini memiliki kemampuan untuk memilih petunjuk, namun mereka memilih untuk sesat. Ya. Di dalam sabda yang lain, dalam firman yang lain Allah memfirmankan, wa amma Tsamud, adapun kaum Tsamud fahdainahum, kami beri mereka petunjuk. Fastahabbul ama 'alal huda, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan ketimbang petunjuk. Orang-orang munafik itu sudah kenal dengan Islam, ketemu dengan ajaran Islam, dipertemukan dengan orang-orang Islam, ya. Tetapi mereka lebih memilih untuk menjadi pengkhianat, menjadi tetap dalam kekafirannya. Jadi ini soal pilihan mereka pada akhirnya. Karena ada hal-hal yang kemudian di situ ruang untuk kemudian memilih itu Allah berikan secara penuh. Diberikan petunjuk, diberikan kapasitas untuk merenung, memikirkan, ya tinggal pilihannya kemana. Dan orang-orang munafik itu memilih kepada kekafiran. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau orang dihadapkan pada pilihan baik, kok milih yang buruk, gitu ya. Milih yang buruk. Ya, ini kan terus bagaimana lagi? Dia sudah tahu yang baik, tahu yang buruk, lalu memilih yang buruk. Apakah ada? Ada, dalam hidupnya juga ada kan itu. Kadang-kadang orang kemudian memilih keburukannya dengan kesadaran kok. Memang dia memilih itu, padahal ada yang lain dan dia tahu yang lain itu benar, yang dia pilih salah, tetapi tetap dia lakukan. Misalnya ada orang-orang misalnya orang yang berprofesi sebagai bergerak di bidang prostitusi misalnya. Apa mereka tidak tahu kalau prostitusi, perzinahan itu dilarang? Tahu. Orang-orang yang berzina, ya. Apakah kemudian mereka tidak tahu kalau itu dilarang? Tahu. Lewat hukum manapun dia tahu. Dan itu ada resiko buruknya mereka tahu. Tetapi mereka memilih itu. Ya. Maka kita punya tuntunan doa ya. Allahumma arinil haqqa haqqa. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk melihat yang hak itu hak. Tapi itu tidak cukup. Karena tahu yang hak itu belum selesai. Ya. Maka kita minta yang kedua. Kita minta supaya diberikan kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Ya. Sebagaimana kita melihat sesat itu sesat. Tetapi itu tidak cukup kita tahu sesat. Tanpa kita diberi karunia untuk kemudian bisa meninggalkan kesesatan. Nah, orang-orang munafik itu tidak hanya tahu. Lalu mereka itu sudah masuk mendeklarasikan diri dengan keimanan. Jadi sisi-sisi kehidupan munafik, orang-orang munafik ini, di mana mereka tahu kebenaran, tetapi tidak mengikuti. Bahkan sudah sebagian dirinya memeluk kebenaran, tapi melepaskannya. Ini kan dalam praktek hidup, seperti perilaku munafik, dalam level yang lebih rendah, itu kita alami. Apa orang-orang korupsi yang kemudian menjadi koruptor, tidak tahu korupsi itu haram. Dilarang oleh agama maupun negara, atau aturan yang manapun. Mereka tahu. Tetapi mengapa kemudian dilakukan? Karena ada dua sisi. Tahu itu belum selesai. Karena tidak semua yang tahu itu turun menjadi perilaku dan komitmen. Ya, maka kita kalau berdoa kan menjadi dua itu ya. Kita diminta tolong untuk Allah memberikan kita kemampuan melihat. Karena pertama melihat dulu, kita harus bisa mengenali mana itu baik, mana itu buruk. Yang kedua, diberikan kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Andaikan kemudian semua yang tahu turun menjadi perilaku, maka dunia ini selesai. Kalau cukup dengan orang tahu otomatis dia berbuat baik, maka semuanya tenang dan selesai. Tapi kan tidak. Di musim Ramadan, orang-orang muslim tahu puasa itu wajib. Apakah semua melakukan? Ya. Orang tahu misalnya rokok itu membahayakan dari sisi sudut pandang medis. Tetapi banyak orang juga merokok. Bahkan mungkin juga ada dokter yang juga merokok. Padahal dokter tahu betul itu kandungan rokok itu apa. Nah, kira-kira seperti itulah kehidupan. Secara umum kita bisa menyaksikan itu. Orang-orang munafik pada level yang lebih kompleks dari ini. Karena mereka tidak hanya tahu, bahkan kemudian sudah memegang kebenaran itu
tapi lalu melepaskannya. Ya, melepaskannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, min hidayatil ayat, petunjuk ayat ini apa yang pertama? At-tandid bil munafiqin wa takhdhir min sulukihim. Allah memberikan peringatan tentang kepada orang-orang munafik tentang bahaya kemunafikan ini, ya, dan memperingatkan atas bahaya perbuatan mereka, ya. Karena mereka ini perilakunya bertemu dengan satu pihak biwajin dengan satu topeng dan bertemu yang lain dengan topeng yang lain. Dalam satu hadis, syararukum dzul wajhain, yang paling buruk di antara kalian itu yang bermuka dua, kata Rasul. Gak kecil ya. Wasatujiduna syarran nas, dan kamu akan mendapati orang terburuk itu siapa? Dzal wajhain, yang punya dua muka. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin, yang datang kepada satu pihak dengan satu wajah, kepada yang lain dengan wajah yang lain. Jadi apa ya? Pokoknya ini kalau dalam kehidupan itu kalau ke sana ngomong begini, kalau ke sini ngomong begini, wis tidak jelas gitu. Itu seburuk-buruk manusia. Maka di antara integritas itu ya ini ya, ketika A ya A, ngidul yo A, ngalor yo A, ngitan A, yo ngulon yo A, pokoknya ayo A gitu. Ini clear gitu ya. Dan ini menjadi karakter kita seharusnya ya. Ini harus kita pegang. Jangan kemudian mencela-menceli. Ya. Kemudian menjadi tidak jelas. Inna minan nas syayatin, di antara manusia ada yang statusnya itu setan. Karena setan ini tidak hanya dalam bentuk yang tidak tampak, ya, ada setan manusia karena ini perilaku yang buruk ya. Yad'una ilal kufri wal ma'asi, yang mengajak kepada kekafiran dan maksiat, wa ya'muruna bil munkar, memerintahkan kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah kepada dari kebenaran, dari kema'rufan. Yang ketiga, bayarun naqmillah wa ilzali wa inzala bi'ataihi, menjelaskan tentang hukuman yang Allah berikan, ya, kecelakaan yang Allah berikan, dan diturunkannya kecelakaan itu kepada orang-orang yang, kepada musuh-musuh Allah, orang-orang yang tidak mengikuti jalannya. Maka sebaliknya ya, bagi orang yang mengikuti jalan Allah, Allah akan berikan nikmat, Allah akan berikan jalan terang. Nah, semoga itu adalah kita semua. Maka mari berkomitmen untuk menjadi orang yang punya integritas, yang clear jalan hidupnya, tidak khalau ila syayatinihim, yang remeng-remeng itu pasti masalah ya. Nah, kita diberi kekuatan untuk melihat kebenaran dan mengikuti kebenaran, dan tidak menjadi orang yang dzul wajhain, tapi kita clear. Kalau kuning ya kuning, merah-merah, hijau dan hijau ya. Jadi tidak ada bolak-balik dengan wajah yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Demikian saya rasa yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini ya. Sudah terdengar suara azan, tampaknya sangat pendek waktu kita. Semoga yang pendek ini menjadi sebab Allah memberikan rahmat kepada kita semua, membawa kemanfaatan untuk kebaikan kita semua di dunia wa dunya hatta akhirat. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan kepada Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa belajar kita memang pendek, habis maghrib, tapi ilmu yang pendek itu insya Allah memberikan jalan bagi rahmat Allah, berkah Allah kepada kita insya Allah. Demikian sudah masuk Isya, kita akhiri ya. Dan ya Pak Imam, pekan depan saya kira sudah masuk Ramadan insya Allah. Dan waktu maghrib, antara maghrib Isya di Ramadan itu pendek ya, aktivitas kita banyak. Mari kita fokus dulu ya. Jadi pekan depan maghrib tidak ada dulu ya, bahwa nanti ada format lain, schedule lain, jadwal lain ya, kita informasikan menyusul. Tapi sementara Rabu depan off dulu ya Pak Imam ya. Saya kira begitu Pak Ali. Nanti kita coba diskusikan lebih teknis ya. Yang jelas kalau waktu maghrib tidak mungkin kan, kalau waktu lain nanti kita bisa sepakati untuk Ramadan. Baik, kita akhiri majelis ilmu kita ini, majelis tafsir, dengan doa akhir majelis. Silakan mari. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tutup ya.